warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Siraja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk merasakan keindahan pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan pahalanya yang melimpah pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, karena telah membawa kita dari masa kegelapan hingga pada masa terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kultum tentang meneladani akhlak Rasulullah dalam berpuasa. Sahabat Siraja yang dimuliakan Allah, kesempatan bertemu kembali dengan Ramadan adalah sebuah karunia yang sangat mahal dan berharga. Betapa tidak, Ramadan hadir dengan membawa banyak keberkahan dan kebaikan. Ramadan adalah hadiah Allah yang secara khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Pada Ramadan inilah umat Islam diwajibkan berpuasa dengan target utamanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Hanya saja tidak semua orang berpuasa bisa mencapai target tersebut. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, bisa jadi ada orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Sahabat Siraja yang dimuliakan Allah, agar puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar mencapai derajat takwa, maka hendaknya puasa yang kita lakukan meneladani puasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, mulai dari sahur hingga berbuka. Puasa beliau tentu merupakan puasa yang terbaik dan pantas menjadi rujukan kita sebagai umatnya. Lalu, bagaimana Rasulullah SAW dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan? Mari kita simak. Rasulullah SAW memulai puasa dengan berniat di malam harinya. Beliau bersabda, siapa yang belum berniat untuk berpuasa sebelum terbit fajar, tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun waktu untuk berniat puasa membentang dari mulai maghrib hingga sebelum datang waktu subuh. Setelah itu, beliau bersantap sahur. Waktu makan sahur yang dianjurkan adalah di akhir waktu, yaitu tidak lama menjelang subuh. Mengenai keutamaan makan sahur, beliau bersabda, bersahurlah, sebab dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selepas sahur, beliau menunggu waktu salat subuh. Beliau mengawali dengan salat sunnah qobliyah subuh yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Raka'atal fajri khairun manad dunya wa ma fiha, yang artinya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Selesai sholat subuh, beliau tidak beranjak dari masjid hingga beberapa saat sesudah waktu syuruk datang. Beliau bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala bagikan pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Siraja yang dimuliakan Allah, siang harinya Rasulullah SAW isi dengan berbagai aktivitas dan kesibukan, entah itu dengan tilawah Al-Quran, salat, zikir, berdakwah, atau berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Dalam salah satu riwayat disebutkan, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril menemuinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saat maghrib tiba, Rasulullah SAW berdoa sebelum berbuka. Baru beliau menyantap makanan berbuka tanpa menunda-nunda. Seperti disebutkan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, biasanya beliau berbuka dengan rutab atau kurma madu. Bila tidak ada, maka dengan beberapa butir kurma biasa. Bila tidak ada, maka dengan air putih. Setelah itu, barulah beliau melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun doa yang dianjurkan saat dibaca berbuka adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, yang artinya, ya Allah, zat yang maha pemurah dari segalanya, untukmu aku berpuasa dan dengan rizki dan kasih sayangmu aku berbuka. Sahabat Siraja yang dimuliakan Allah, itulah puasa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Puasa yang mendatangkan kesehatan, keberkahan, serta kebaikan dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Sampailah kultum pada hari ini pada bagian penutup. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Jazakallah saya ucapkan atas perhatiannya dari awal hingga akhir, dan saya mohon maaf apabila terdapat sesuatu yang kurang berkenan. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.